Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan pembelajaran sejarah peminatan kelas 11. Hari ini kita akan belajar dengan tema perlawanan bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Untuk itu, mari kita mulai belajar dan menyimak video materi berikut ini. Untuk mengawali pembelajaran, mari kita mereview materi pada pertemuan sebelumnya. Pendudukan Jepang di Indonesia diawali dengan adanya Perjanjian Kalijati pada 8 Maret 1942 yang berisi tentang penyerahan kekuasaan wilayah Indonesia dari pemerintahan Hindia Belanda yang diambil alih oleh pemerintahan Jepang. Pada saat itu, Jepang telah berhasil menguasai beberapa wilayah di Indonesia seperti ada di Pontianak, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Bali, Banten, Indramayu, dan Batavia. Dalam pendudukannya di Indonesia, Jepang menjalankan beberapa kebijakan di berbagai bidang, seperti adanya kerja paksa atau romusa, dan juga pemaksaan melakukan seikere atau hormat kepada Kaisar Jepang. Selain itu, Jepang juga mendirikan organisasi-organisasi pergerakan dan organisasi militer yang bertujuan untuk menghimpun kekuatan militer Jepang untuk menghadapi Perang Asia Timur Raya. Adanya kebijakan Jepang yang semena-mena menimbulkan perlawanan dari bangsa Indonesia melalui berbagai cara seperti berikut. Pertama, memanfaatkan organisasi bentukan Jepang. Kedua, perjuangan melalui gerakan bawah tanah. Dan yang ketiga, perlawanan bersenjata. Yang pertama, kita akan membahas mengenai perlawanan rakyat Indonesia melawan pendudukan Jepang dengan memanfaatkan organisasi bentukan Jepang. Organisasi pertama yang dimanfaatkan adalah Putra. Tujuan didirikan Putra oleh Jepang adalah untuk melancarkan politik Hokkaichi dengan merekrut kalangan nasionalis untuk diberikan hak menyuarakan pendapat. Dengan kesempatan ini, para nasionalis Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Mas Mansur memanfaatkannya untuk mengumpulkan massa yang lebih besar dan mengadakan rapat-rapat serta siaran radio guna mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Kedua, barisan pelopor. Kalangan nasionalis juga memanfaatkan bentukan barisan pelopor dalam organisasi Jawa Hokkaichi untuk menghimpun kekuatan dan menyebarluaskan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dan yang ketiga adalah Chuo Sang-in. Sebagai badan pertimbangan, Chuo Sang-in ini dimanfaatkan oleh kalangan nasionalis untuk mendorong pemerintahan Jepang mendirikan barisan pelopor guna mempersatukan kekuatan masyarakat Indonesia. Berikutnya, perjuangan yang dilakukan rakyat Indonesia melalui gerakan bawah tanah. Perjuangan bawah tanah ini dilakukan tertutup dan rahasia. Umumnya dilakukan oleh bangsa Indonesia yang bekerja pada instansi pemerintahan Jepang. Gerakan bawah tanah ini bertujuan untuk menghimpun dan mempersatukan rakyat dalam rangka mencapai kemerdekaan Indonesia. Kegiatan yang dilakukan tokoh gerakan bawah tanah sebagai berikut. Pertama, menjalin komunikasi untuk memelihara semangat nasional. Kedua, menyiapkan kekuatan yang diperlukan untuk menyambut kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, mempropagandakan semangat dan kesiapan untuk merdeka di kalangan rakyat. Dan keempat, memantau perkembangan Perang Asia Timur Raya melalui radio luar negeri. Perjuangan melalui gerakan bawah tanah dilakukan di berbagai tempat seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan. Adapun tokoh-tokoh yang melakukan gerakan bawah tanah sebagai berikut. Pertama, kelompok Sukarni. Sukarni bersama Adam Malik, Kusnaini, dan kawan-kawan berusaha menggembleng pemuda untuk berjuang meraih kemerdekaan dan menghimpun revolusioner serta mengungkap kebohongan-kebohongan Jepang. Kelompok kedua yaitu kelompok Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo menjabat sebagai Kepala Biro Riset Kaigun Bukanfu selama menjalankan tugas sembari mendirikan Asrama Indonesia Merdeka untuk memberikan pelajaran-pelajaran untuk menanamkan semangat nasionalisme pada para pemuda.
Kelompok ketiga, kelompok Sultan Syahrir. Sultan Syahrir merupakan sebagian orang yang tidak meyakini janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Untuk itu, Sultan Syahrir menyerukan pada kaum pergerakan untuk menyiapkan diri merebut kemerdekaan pada saat yang tepat. Selanjutnya, perlawanan bersenjata. Selain dengan cara kooperatif dan melakukan gerakan bawah tanah, rakyat Indonesia juga melakukan perlawanan dengan bersenjata sebagai berikut. Pertama yaitu perlawanan rakyat Aceh, dipimpin oleh seorang guru ngaji bernama Tengku Abdul Jalil pada 10 November 1942. Perlawanan bermula saat tindakan semena-mena tentara Jepang di Chot Pling, sehingga muncullah pertempuran antara tentara Jepang dan rakyat Aceh. Dari perlawanan tersebut menggugurkan 90 tentara Jepang dan 3.000 rakyat Aceh. Perlawanan berikutnya terjadi di Singaparna, dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa yang merupakan pemimpin pondok pesantren Sukamanah di Singaparna. Perlawanan ini bermula pada penolakan untuk melakukan seikere dan juga kondisi masyarakat yang menderita serta memprihatinkan akibat tindakan semena-mena pemerintahan Jepang. Karena pemberontakan tersebut, tentara Jepang melakukan serangan pada pondok pesantren Sukamanah dan menangkap Kiai Haji Zainal Mustafa. Setelah ditangkap, Kiai Haji Zainal Mustafa beserta pengikutnya ditahan di Tasikmalaya, kemudian dipindahkan ke Jakarta untuk dihukum mati. Nah, anak-anak, buatlah catatan poin-poin penting dari materi yang telah Ibu sajikan. Untuk itu, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran kita dapat bermanfaat. Semangat belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.